Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Pelajar. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Pelajar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai strategi pembelajaran Quran Hadis, yang dimana strategi kali ini tak kalah menariknya dan tak kalah hebatnya dalam pembelajaran Quran Hadis. Apa itu? Yaitu strategi think, pair, share. Nah, pasti kawan-kawan bertanya-tanya nih, apa sih itu strategi pembelajaran think, pair, share, atau yang biasanya disingkat dengan TPS? Nah, bukan tempat pemungutan suara ya kawan-kawan ya, atau apalagi tempat pembuangan sampah. Nah, ini salah kaprah lagi nih kawan-kawan. Jadi, strategi pembelajaran think, pair, share ini merupakan salah satu strategi yang memang jarang dan sangat minim diketahui oleh sobat-sobat pelajar mungkin ataupun para pendidik lainnya. Karena apa? Karena strategi pembelajaran think, pair, share ini sangat jarang sekali ada sekolah-sekolah ataupun guru-guru yang menerapkan strategi ini di saat proses kegiatan belajar mengajar. Bahkan nih, saya sendiri 12 tahun sekolah mulai dari SD, SMP, SMA tak pernah menemukan guru itu menerapkan strategi pembelajaran think, pair, share. Nah, setelah inilah saya tahu bahwasannya strategi pembelajaran think, pair, share ini merupakan strategi yang menarik untuk dilakukan. Bisa juga untuk melepaskan kejenuhan siswanya ketika proses pembelajarannya berlangsung. Nah, langsung saja nih, biar tak larut ke jauh-jauhan dulu mengenai strategi pembelajaran think, pair, share, kita harus tahu dulu makna dan definisi dari strategi pembelajaran think, pair, share. Nah, secara bahasa, strategi pembelajaran think, pair, share terdiri dari 3 padanan kata yang berbeda. Yang pertama itu think, yang kedua pair, yang ketiga share. Nah, yang pertama think. Nah, think ini artinya berpikir. Kemudian pair ini artinya berpasangan. Kemudian yang ketiga itu adalah share, berbagi. Nah, secara istilah atau singkatnya, strategi pembelajaran think, pair, share ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang mendorong siswanya untuk berpikir secara mandiri terlebih dahulu terkait permasalahan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian setelah berpikir mandiri, mereka diarahkan untuk mencari kelompok secara berpasangan untuk mendiskusikan secara lanjut terkait hasil pemikiran mereka. Kemudian setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi kepada seluruh kelompok yang ada di kelas itu. Nah, ini merupakan pengertian daripada think, pair, share. Nah, jadi kawan-kawan, setelah mengetahui ini jangan lagi mengatakan strategi pembelajaran think, pair, share ini tak pernah dengar, belum pernah. Oke. Nah, ini kawan-kawan sudah paham mengenai apa itu strategi pembelajaran think, pair, share tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih Kak untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran think, pair, share-nya? Ribet nggak? Oh, tenang sobat pelajar, dalam melakukan pembelajaran think, pair, share ini tidak ribet kok, tidak susah. Nah, cukup dengan 3 cara yang sederhana kok sobat-sobat pelajar bisa mempraktikkan strategi pembelajaran think, pair, share ini. Langkah yang pertama itu adalah berpikir. Artinya, pada langkah yang pertama ini atau tahap yang pertama ini, seorang guru memberikan sebuah pertanyaan ataupun permasalahan terkait pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswanya. Kemudian meminta siswanya untuk berpikir mengenai pertanyaan ataupun permasalahan yang diberikan oleh gurunya secara mandiri terlebih dahulu. Mungkin guru ini bisa memberikan waktu 4 sampai 5 menit
untuk siswanya berpikir terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu adalah pair ataupun berpasangan. Nah, tahap yang kedua, guru dapat mengarahkan siswanya untuk berkelompok secara berpasang-pasangan. Bisa guru yang menentukan kelompoknya ataupun siswanya tersendiri yang mencari pasangan kelompoknya. Tapi kalau saran dari kami, alangkah baiknya guru yang menentukan kelompoknya agar sama rata, jadi tidak yang pintar sama yang pintar ataupun yang kurang pintar sama yang kurang pintar. Nah, itu tadi dia. Nah, setelah berpasangan inilah, di tahap ini mereka diminta untuk diskusi lebih lanjut terkait pertanyaan ataupun permasalahan yang diberikan oleh guru tadi. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu adalah share. Nah, share ini artinya berbagi. Nah, tahap yang ketiga, setelah peserta didik tadi berdiskusi dengan pasangannya masing-masing, mereka diminta salah satu dari setiap kelompok ini membagikan hasil diskusinya kepada kelas ataupun kepada kelompok-kelompok yang lainnya, hasil diskusi mereka. Nah, ini dia sobat belajar, cukup 3 langkah sederhana untuk mempraktekkan strategi pembelajaran Think Pair Share ini. Baik, kali ini penjelasan akan saya ambil alih. Nah, penjelasan mengenai materi selanjutnya adalah tentang kelebihan serta kekurangan dari strategi pembelajaran Think Pair Share. Nah, seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya setiap strategi pembelajaran itu tentulah memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya kepada siswa maupun siswi di sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kelebihan dari strategi pembelajaran Think Pair Share. Apa sih sebenarnya kelebihan dari strategi pembelajaran Think Pair Share ini? Nah, untuk kelebihan yang pertama adalah kelompok yang hanya terdiri dari 2 orang atau secara berpasangan ini lebih mengefektifkan waktu dan memudahkan guru dalam mengarahkan jalannya pembelajaran. Nah, kelebihan yang kedua adalah adanya interaksi antar siswa dalam proses belajar mengajar melalui kegiatan diskusi ini dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga, baik siswa yang pandai maupun siswa yang kurang pandai ini sama-sama memperoleh manfaat dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih mudah dalam memahami konsep dan memperoleh kesimpulan. Yang kelima, optimalisasi partisipasi siswa itu bisa melalui kegiatan bertanya, kegiatan diskusi, dan pengembangan bakat kepemimpinan. Oke, selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan dari strategi pembelajaran Think Pair Share. Nah, yang pertama itu dikarenakan strategi pembelajaran ini itu belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah sehingga memerlukan kemampuan yang lebih atau keterampilan yang lebih dalam pelaksanaan kegiatan strategi pembelajaran Think Pair Share ini. Yang kedua adalah siswa yang lebih pandai cenderung akan mendominasi kelas dan siswa yang kurang pandai akan merasa minder dan menjadi siswa yang lebih pasif. Yang ketiga, dikhawatirkan siswa menyalin pekerjaan siswa lainnya sehingga diskusi tidak berjalan dengan lancar. Yang keempat, pengelompokan siswa secara berpasangan ini justru akan memakan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah kelebihan-kelebihan tersebut dapat terwujud apabila terdapat tanggung jawab individual dari setiap anggota kelompok. Nah, dan selain itu diperlukan adanya pengakuan kepada kelompok yang kinerjanya baik sehingga anggota kelompok tersebut itu yakin bahwa strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang mengedepankan kerjasama untuk saling membantu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran Think Pair Share, khususnya bagian kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai manfaat dari strategi pembelajaran Think Pair Share ini. Manfaat daripada strategi pembelajaran Think Pair Share ini diantaranya 1. Meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran komparatif lebih memberikan dampak bagi peserta didik dibanding pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, maka terdapat peningkatan motivasi belajar dari peserta didik melalui strategi Think Pair Share ini, yang mana peserta didik diharuskan memahami dan menemukan materi yang akan dipelajari.
2. Meningkatkan prestasi belajar. Tidak dapat dipastikan prestasi belajar akan meningkatkan seiring dengan meningkatkan motivasi dalam belajar. Oleh karenanya, kedua hal ini berhubungan. 3. Meningkatkan hasil belajar. Ketika peserta didik sudah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, maka akan berdampak pula pada output selanjutnya atau hasil belajar, sehingga melalui strategi ini peserta didik tidak hanya meningkatkan dari segi prestasi dan motivasi, tetapi juga diikuti dengan hasil belajar yang meningkat. 4. Meningkatkan kemampuan berinteraksi. Dikarenakan keharusan berinteraksi dalam mendiskusikan hasil pemikiran, maka strategi ini bermanfaat untuk kemampuan sosial anak, yang mana ini dapat meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan temannya.